Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cahaya Eka Juniarti. Apa kabar kalian semua? Pada kali ini, Cahaya kembali ingin membahas tentang teori hierarki. Tapi sebelum itu pada nggak tahu kan apa sih pendekatan hierarki itu? Yuk kita cari tahu. Jadi, pengertian hierarki adalah kebutuhan Maslow adalah teori yang diungkapkan oleh Abraham Maslow. Dia beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah wajib terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat lebih tinggi diwujudkan menjadi hal yang memotivasi. Nah, pada kesempatan kali ini, Cahaya melakukan analisis teori hierarki pada novel Pesantren Impian karya Asma Nadia. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan oleh penulis adalah teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow yang dikaitkan dengan refleksi diri. Kerangka berpikir yang dipakai penulis untuk menganalisis novel Pesantren Impian karya Asma Nadia adalah sebagai berikut. 1. Pada tahap awal, penulis menentukan objek penelitian, yaitu novel Pesantren Impian karya Asma Nadia. 2. Melakukan pembacaan dan pemahaman sungguh-sungguh dan berulang-ulang terhadap novel tersebut, sehingga penulis menemukan maksud yang terdapat di dalamnya. 3. Penulis mencari dan mencatat hal-hal penting terkait aspek yang akan dikaji, yaitu profil kehidupan para tokoh sebelum di pesantren, motivasi para tokoh untuk merefleksi diri, dan aspek-aspek hierarki kebutuhan dalam Pesantren Impian. 4. Penulis menghubungkan data yang diperoleh dengan teori psikologi humanistik milik Abraham Maslow yang meliputi hierarki kebutuhan. Analisis psikologi humanistik yang sangat membantu penulis untuk menganalisis hierarki kebutuhan sebagai refleksi diri para tokoh dalam novel Pesantren Impian karya Asma Nadia. 5. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah diketahui hal-hal yang melatar belakangi para tokoh untuk melakukan refleksi diri. Untuk informasi saja, maksud di sini penulis yaitu saya sendiri menganalisis teori pendekatan tersebut. Baiklah, selanjutnya A. Pemenuhan hierarki kebutuhan para tokoh. Dalam novel Pesantren Impian telah terpenuhi secara optimal dari tingkatan kebutuhan yang paling dasar, yaitu kebutuhan fisiologis, sampai kepada tingkatan yang tertinggi, yaitu aktualisasi diri para tokoh. Kebutuhan fisiologis yang terpenuhi dalam Pesantren Impian meliputi kebutuhan makan, sandang, dan tidur. Selanjutnya, kebutuhan rasa aman dalam novel terpenuhi di Pesantren Impian terlihat dari penjagaan yang ketat pada malam harinya. Pintu gerbang dan kamar diharuskan untuk dikunci pada malam hari dan ronda malam yang dilakukan oleh santri putra. B. Motivasi tokoh dalam novel Pesantren Impian hierarki untuk merefleksikan diri adalah keinginan untuk mendapatkan ketenangan, membersihkan diri, belajar tentang Islam lebih dalam, atau sekedar mengubah cara hidup menjadi lebih baik. Motivasi di atas juga merupakan tujuan dari setiap tokoh dalam novel atas kedatangan mereka ke Pesantren Impian. Kutipan lain dalam novel Pesantren Impian juga menunjukkan motivasi tokoh disebabkan keadaan yang dialami. C. Refleksi diri tokoh dilakukan secara bertahap, berawal dari perubahan penampilan menjadi lebih tertutup dan sopan, kemudian perbaikan dalam beribadah menjadi lebih rajin dan teratur. Puncaknya, setiap individu dapat menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Karakteristik tokoh yang telah merefleksi diri terlihat dari kutipan cerita dalam novel. Refleksi diri yang tokoh Rini lakukan di Pesantren Impian menjadikannya lebih tegar dan kuat dalam menjalani kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Tokoh Rini seakan kembali memiliki harga diri yang pernah hilang dengan sebuah harapan. Refleksi diri yang tokoh si kembar lakukan dapat dilihat dari perubahan tingkah laku menjadi lebih positif dari kehidupan sebelumnya. Berbeda dengan tokoh Ita, setelah keluar dari Pesantren Impian, ia bertekad untuk tetap menutup auratnya dan merubah sikap dan perilaku dalam hidupnya jauh lebih positif. Kesimpulan yang dapat saya
dapatkan dari analisis pendekatan teori hierarki ini adalah berdasarkan analisis dan pembahasan dari kajian refleksi diri tokoh yang saya sampaikan tadi, dalam novel Pesantren Impian karya Asma Nadia yang berkaitan dengan pendekatan hierarki, kebutuhan terdapat nilai-nilai positif di dalamnya. Nilai-nilai positif yang terkandung dalam novel Pesantren Impian tersebut diharapkan dapat menjadi teladan bagi pembaca. Keinginan berubah menjadi lebih baik dari tokoh yang diceritakan dapat menjadi ajakan bagi para pembacanya untuk merefleksikan diri terhadap perilaku yang telah lampau, kehidupan dan usaha memperbaiki diri tokoh dalam novel Pesantren Impian karya Asma Nadia mampu memberikan motivasi bagi pembaca, termasuk saya, sehingga pembaca dapat mengikuti jejak tokoh, yaitu senantiasa memperbaiki diri untuk menjadi manusia yang lebih baik. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya bahas dan saya jelaskan dari analisis pendekatan teori hierarki ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian saya. Ketemu lagi ya di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.